Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Insinyur Arifat Tresia, ST, MT, PhD, IPT, dan teman-teman yang kami banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 5 orang dengan saya sendiri, Zahra Nabila, dan teman-teman saya yaitu Abdullah Siraj Al-Hakri dengan NPM 21, Alicia Hairunisya dengan NPM 25, Melzaki Alvaro dengan NPM 35, dan Royana Dwi dengan NPM 45. Baik, pada video kali ini kami akan mempresentasikan hasil proyek tugas akhir pemrograman berorientasi objek kelompok kami yaitu game dengan judul Kucing Putih, yaitu dengan misi ikan asin menggunakan green food. Game ini memiliki 2 tahapan permainan utama. Tahap pertama adalah fase mengendap-endap atau stealth yang berjalan berurutan dari kelas stage 1 yaitu ruang tamu masuk ke stage 2 yaitu ruang tengah hingga kelas stage 3 yaitu dapur. Di sini objek kucing putih harus berjalan menuju objek pintu transisi di sebelah kanan sambil mengambil item snack kucing untuk menambah skor. Skor ini bisa digunakan pemain untuk menekan tombol pancingan guna mengalihkan pandangan vas rumah. Jika kucing putih menabrak objek vas bunga hingga pecah, pengawas akan mulai mengejar untuk membatalkan pengejaran tersebut. Pemain harus mengarahkan kucing masuk ke dalam objek tempat sembunyi yang berupa kardus. Tahap mengendap-endap ini memiliki 3 tingkat pengawas yang berbeda. Di kelas ayah ada di stage 1, kelas anak di stage 2, dan kelas ibu di stage 3. Begitu objek ikan asin berhasil didapatkan di akhir stage 3, permainan akan memicu kelas cerita pendek yaitu di cutscene world. Lalu berlanjut ke tahap kedua di kelas stage final. Tahap final ini berupa aksi kejar-kejaran dengan ibu di jalan raya menggunakan karakter kucing runner. Pemain harus bergerak menghindari objek rintangan dan mengambil objek item booster agar bisa berlari cepat sampai ke garis finish. Baik, selanjutnya penjelasan menu utama akan dilanjutkan oleh teman saya Abdi. Tujuan kami menggunakan game ini adalah untuk menerapkan konsep pemrograman berorientasi objek ke dalam program komputer berbentuk game 2 dimensi secara nyata. Pada kelas menu utama, yaitu BG menu utama, kami menyediakan objek tombol interaktif menggunakan kelas bernama tombol navigasi yang memiliki fungsi berbeda saat diklik oleh pemain. Pertama, tombol dengan parameter gas main berfungsi untuk berpindah dari menu utama ke kelas stage 1 ruang tamu. Yang kedua, itu tombol dengan parameter cara mainnya akan membuka kelas panggung, background cara main yang berisi panduan kontrol gerakan, kegunaan tombol mengeong, serta fungsi kardus untuk bersembunyi. Yang ketiga, tombol dengan parameter tentang kami akan membuka kelas panggung background about us yang menampilkan identitas kelompok kami selaku pengembang game. Penjelasan mengenai konsep kelas, objek, dan variabel akan disampaikan oleh teman saya, Alicia Karinisa. Terima kasih penjelasan dari Saudari Melzaki Alvaro. Selanjutnya saya Alicia Kaironisha akan menjelaskan sistem di dalam game ini. Nah, sistem di dalam game ini dijalankan dengan menggunakan konsep dasar pemrograman berorientasi objek. Konsep pertama adalah kelas, yaitu cetak biru program yang di dalam Greenfoot dibagi menjadi 2 kelas induk utama, yaitu kelas World untuk mengatur lingkungan dalam permainan, dan kelas Actor untuk mengatur semua benda atau karakter yang bergerak. Konsep kedua adalah objek, yaitu wujud dari cetak biru kelas yang berjalan saat game dimainkan. Contohnya adalah kucing putih sebagai karakter utama, terus ada objek pengawas yang diisi oleh anak, ayah, dan ibu, dan ada objek lingkungan seperti tempat bersembunyi dan vas bunga. Konsep ketiga adalah variabel yang digunakan untuk menyimpan data atau status dalam program. Nah, pada kelas induk bernama level dasar, kami membuat
objek variabel dengan menggunakan sifat statis untuk menyimpan data total score dan data sisa nyawa. Sifat statis ini sangat penting agar jumlah skor dan nyawa yang sudah dikumpulkan pemain tidak menjadi 0 saat permainan berpindah dari stage 1, stage 2, dan stage 3. Selain itu, pada kelas aktor juga terdapat variabel bertipe boolean untuk menyimpan status aktif atau tidaknya persembunyian kucing. Nah, selanjutnya penjelasan mengenai metode, parameter, dan interference juga akan disampaikan kembali oleh Abdillah. Oke, melanjutkan penjelasan mengenai arsitektur program dari rekan saya barusan. Sekarang kita akan membedah lebih dalam tentang bagaimana objek-objek di dalam game ini itu bisa bekerja secara dinamis dan saling berinteraksi melalui 3 konsep penting PBO, yaitu method, parameter, dan inheritance. Konsep pertama adalah method, yang merupakan kumpulan instruksi atau blok kode untuk menjalankan aksi tertentu di dalam sebuah kelas. Jika kita melihat langsung ke dalam source code kelas induk level dasar yang di sini, nah yang di sini terdapat 3 metode yang krusial untuk mengontrol alur sebuah permainan. Pertama itu ada metode bawaan Greenfoot bernama public void egg yang ini. Nah, metode ini tuh berfungsi sebagai roda penggerak utama yang akan terus dieksekusi secara berulang-ulang selama game berjalan atau ketika tombol run ditekan. Nah, di dalam metode egg ini kami memanggil metode buatan kelompok kami sendiri, yaitu public void check game over. Nah, fungsi dari metode check game over ini itu untuk memeriksa kondisi logika permainan secara konstan. Jika variabel sisa nyawa yang ini dia tuh bernilai 0 atau habis, metode ini akan langsung menghentikan suara musik latar lewat perintah musik rumah stop dan memindahkan dunia ke kelas layar selesai dengan status skala begitu. Selain itu terdapat metode public static void reset data yang di sini. Nah, metode ini tuh bertipe statis karena tugasnya adalah menyetel ulang atau mereset nilai variabel total score kembali menjadi 0 dan sisa nyawa kembali menjadi 3 ketika pemain kalah. Nah, dan memilih untuk mengulang permainan dari awal. Begitu. Mungkin kita bisa lanjut ke konsep kedua, yaitu parameter. Parameter ini berfungsi sebagai wadah untuk mengirimkan nilai data atau input secara dinamis ke dalam sebuah metode saat program dijalankan. Mungkin sebagai contoh, kita bisa melihat penggunaan metode bawaan Greenfoot seperti add object, actor object, in X, in Y. Mungkin bisa dilihat di contohnya di stage 1 ruang tamu. Nah, yang begini. Metode ini tuh menerima 3 buah parameter input, yaitu objek aktor apa yang ingin kita munculkan ke dalam layar, diikuti dengan parameter angka koordinat X dan koordinat Y sebagai penentu lokasi penempatannya. Hal ini juga terlihat pada kelas bagian menu utama saat kita memasukkan ini bagian menu utama saat kita memasukkan tombol navigasi ke layar menggunakan parameter angka koordinat posisi tertentu. Konsep ketiga adalah inheritance. Kita langsung ke inheritance ya. Inheritance atau pewarisan sifat kode itu menjadi kunci efisiensi dalam pembuatan game kelompok kami. Seperti di sini, sesuai dengan bagian diagram kelas, kami merancang kelas level dasar sebagai kelas induk abstrak. Dengan menggunakan kata kunci extends, kelas anak seperti stage 1 ruang tamu, stage 2 ruang tengah, dan stage 3 dapur secara otomatis mewarisi seluruh sifat, variabel, serta metode dari level dasar tanpa harus kami menulis ulang kodenya dari awal di setiap stage yang ini. Nah,
Artinya, fungsi pengecekan game over dan management score cukup ditulis sekali di kelas induk saja. Namun otomatis berlaku di ketiga stage yang ketiga ini stage yang mengendap-endap dalam gamenya. Nah, prinsip pewarisan yang sama juga kami terapkan pada elemen pengawas, di mana di sini elemen pengawas ini kelas pengawas ini, di mana kelas ayah, anak, dan ibu diwariskan dari satu kelas induk yang sama bernama pengawas. Mungkin penjelasan akhir bisa disampaikan oleh Royana. Berdasarkan hasil pengujian program proyek game Kucing Putih Misi Ikan Asin, ini sudah berfungsi dengan baik dan sesuai dengan isi laporan tugas besar kami. Semua sistem permainan, mulai dari deteksi mengendap-endap di 3 stage awal, fungsi penukaran skor untuk memancing pengawas, tombol sembunyi di objek kardus, pemunculan cerita transisi, hingga penggunaan item penambah kecepatan di kelas stage final telah berjalan dengan sukses. Kesimpulan programnya, penerapan pilar-pilar pemrograman berorientasi objek seperti inheritance atau pewarisan, encapsulation atau pembatasan akses data, serta polymorphism terbukti membuat susunan kode game kelompok kami menjadi lebih rapi, menghemat penggunaan memori komputer, dan membuat program lebih terstruktur untuk dikembangkan lagi ke depannya. Semua pembuatan program Java pada platform Greenfoot ini sudah selaras dengan data yang tertulis di laporan kami. Presentasi dari kelompok kami telah selesai. Terima kasih.